Yes, akhirnya Tobi Satria akan ngobrol sore hari ini. Tadi kan udah dibeli di teaser-teaser dari awal sama Rachel ya. Tobi bakal ngobrol sama teman-teman yang sudah datang ke studio Phoenix Radio Bali. Dan sebelum kita ngobrol, Tobi pengen kasih tahu dulu nih. Ternyata ada banyak alasan kenapa setelah lulus kita harus memilih melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya di bidang kesehatan. Tapi menurut yang Tobi baca dari Robert H. Brook gitu ya, dalam bukunya yang berjudul Redefining Healthcare System, dikatakan jika kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang paling primer dalam menjamin kesejahteraan hidup manusia, bahkan sejak dahulu kala. Itulah sebabnya kesehatan adalah komponen utama yang bisa mewujudkan cita-cita seseorang. Tapi sampai sekarang masih bingung sama mau lanjut kemana, atau cita-cita mau jadi apa gitu, atau mungkin memang mau bergerak di bidang kesehatan. Kayaknya pas banget kalau akan dibantu menjawab rasa bingung kamu dengan teman-teman dari ITEKES Bali. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Ini suaranya agak tak terdengar ya. Mungkin mohon tolong dibantu kakak. Sudah, coba dicek lagi kak. Selamat sore, belum ada suaranya, Bapak? Selamat sore. Saya satu yang terdengar, tidak apa-apa, yang penting udah ada menjawab satu ya. Hari ini kita akan ngobrol dengan beberapa narasumber. Hari ini ada 4 orang, ramai banget di studio. Dan jadi berlima sama saya seperti Power Rangers jadinya ya. Oh bukan ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar ITEKES Bali. Dan narasumber kali ini ada Bapak I Gusti Agung Yogi Rabadani RS STP MSI yang merupakan Kaprodi S1 Teknologi Pangan. Ya, selamat sore Vina. Selamat sore. Panggilannya Pak Yogi atau Yogi aja gitu? Yogi aja boleh. Biar berasa lebih muda ya. Ya, baik, siap. Kemudian ada juga NS Ida Ayu Anom Rastiti Eskep MCM, Kaprodi D4 Akupuntur dan Pengobatan Herbal. Betul? Yang mana? Ya, mic-nya minta tolong diambil. Halo, selamat sore Vina. Sore. Panggilannya? Dayu Anom. Ya. Oke. Kemudian ada juga APT Putu Indrayoni S Farm M Farm Kaprodi Sarjana Farmasi Klinik dan Komunitas. Selamat sore Vina. Sore. Wih, semangat sekali. Panggilannya? Indrayoni aja. Indrayoni. Atau Oke. Indra boleh. Ini kagak ada yang mau dipanggil Bapak atau Ibu. Baik, siap. Gak mau kalah sama penyiarnya yang paling muda ya. Kemudian ada Putu Dista Premananda SDS Koordinator Tim Promosi ITEKES Bali. Halo Kak. Selamat sore Vina. Iya, panggilannya Kak Nanda ya. Betul. Kok tiba-tiba tahu penyiarnya, ada apa nih? Oke, kita senang banget, happy banget bisa ngobrol-ngobrol. Kita santai aja ya, maksudnya biar Viners juga yang dengerin di jalan. Mungkin ini kan lagi pada mobiling, siapa tahu memang ada orang tuanya yang ikut mobiling juga dengerin, dan orang tuanya juga sama bingungnya sama anaknya. Kuliah di mana ya? Apa bidang kesehatan? Karena bidang kesehatan itu mau dari zaman dulu sampai nanti zaman kapanpun itu sangat diperlukan banget ya. Kesehatan itu sangat penting banget. Nah, sebelumnya saya itu dulunya, kalau ngomongin dulu, saya taunya itu STIKES Bali. Sekarang ITEKES ini beda atau sama atau gimana ya? Oke, terima kasih. Dan sebenarnya ITEKES Bali itu dulunya memang STIKES Bali. Oke. Mungkin banyak Viners yang di rumah juga lebih banyak familiar ya sama nama STIKES Bali. STIKES Bali, betul. Jadi sebenarnya STIKES Bali dan ITEKES Bali itu sama. Itu dia, memang itu ya? Iya, betul. Cuman berganti nama? Iya, betul. Okay. Jadi dia sebenarnya sama, tapi hanya berubah seperti, apa sih namanya Bu? Nomenklaturnya, betul ya? Perubahan bentuk institusinya. Iya, betul. Ya, seperti itu. Sama Viners ya. Bentuk institusi yang merubahnya gitu ya, menjadi sekarang ITEKES. Ya, ITEKES itu Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Kalau STIKES itu dulu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali. Baik. Itu dari tahun 2019 kita berganti menjadi ITEKES Bali. Sebenarnya umurnya ITEKES sama STIKES itu udah lama banget. Jadi baru 3 tahun terakhir kita mengganti nama jadi ITEKES. Oh begitu. Gitu. Makanya saya juga dulunya STIKES gitu kan. Sekarang ternyata menjadi ITEKES Bali ya. Dan ini memang kalau ngelihat yang zaman-zaman dulu udah pada ngerti sih kalau STIKES Bali, dan sekarang jadi ITEKES Bali 3 tahun ya perjalanannya. Itu apa yang menyebabkan akhirnya bisa berubah menjadi ITEKES? Ya, kami ada perubahan bentuk. Perubahan bentuk itu kan sebenarnya meningkatkan level lembaga ya. Okay. Sebelumnya dari sekolah tinggi, sekarang menjadi institut. Oke. Lalu ada penambahan program studi baru lagi sekarang. Ya. Terus ada penambahan fakultas juga. Oke.
dulu hanya kesehatan, jadi sekarang kami ada Fakultas Teknologi Wih. dan Fakultas Kesehatan. Jadi ada dua fakultas sekarang. Oke. Dan ada penambahan program studi di bawahnya. Oke, jadi itulah yang menyebabkan berubah menjadi ITKes Bali sekarang ini. Kemudian kalau kita melihat biasanya kan orang tua juga cenderung ini kampus akreditasinya apa ya gitu. Ini kan bisa jadi penilaian juga. Kalau di ITKes seperti apa? Oke, saya jawab ya. Ya. Kalau untuk akreditasi kampus kita itu akreditasinya baik, jadi B. B, Mohon maaf, oke. B, jadi beda ya. Baik sekali dan itu artinya B. Oke. Ya, jadi sudah B. Oke, berarti pilihannya sudah B, orang tua juga tidak usah khawatir lagi. Betul. Sudah menjadi baik sekali. Dan karena ini menjadi ITKes, ada tadi Fakultas Teknologi dan Fakultas Kesehatan. Berarti ini kita akan bahas satu persatu ya. Nanti ada apa saja, terus Fakultas Kesehatannya gimana gitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Pak Yogi. Oke. Baik, jadi fakultas yang ada sekarang di ITKes ini ada dua, Fakultas Teknologi dan Fakultas Kesehatan. Oke. Untuk Fakultas Teknologinya sendiri ini baru ada satu program studi, itu program studi Teknologi Pangan. Pangan. Oke. Ya, kalau yang di bawah kesehatan, Fakultas Kesehatan itu ada kebidanan, ada farmasi klinik dan komunitas. Lalu ada yang baru D4 akupuntur dan pengobatan herbal. Oke. Nah, ini salah satu program studi yang masih langka sebenarnya. Ya, ini di ITKes sudah ada. Oke. Di ITKes sudah ada. Jarang tampaknya ya? Ya, Oke, ya. akupuntur. Masih jarang. Akupuntur dan pengobatan herbal. Oke. Belum familiar ya. Tetapi sebagai pengobatan alternatif, saya kira sangat menarik. Oke. Ya, sangat menarik. Karena di luar sebenarnya sudah banyak dikembangkan. Di Indonesia saya kira masih jarang. Masih jarang, betul. Ya, dan di ITKes ada. Oke, ini nanti setelah akan kita bahas juga itu ya. Tapi sebelumnya yang tadi saya saya ingat gitu, ada Fakultas Teknologi Pangan. Ya, program studinya Teknologi Pangan. Oh sorry, program studi Teknologi Pangan. Seperti saya agak jauh dari kesehatan gitu. Itu gimana ya? Apa memang sebenarnya itu ada hubungannya dengan kesehatan teknologi pangan ini? Teknologi pangan ini sebenarnya sangat multidisiplin ya. Oke. Multidisiplin. Jadi teknologi pangan ini bisa masuk kemana aja. Ke kesehatan sebenarnya sangat dekat. Oke. Karena kita kan kesehatan sangat ada hubungannya dengan pangan dan apa yang kita makan sehari-hari, apa yang kita konsumsi kan. Jadi teknologi pangan ini bisa dikatakan program studi yang multidisiplin. Jadi bukan hanya kita mempelajari tentang pangan saja, tapi tentang manajemen juga kita pelajari di teknologi pangan. Tentang manajemen, tentang kesehatan, tentang gizi, khususnya cara-cara pengolahan pangan, terus cara-cara pengemasan pangan dan lain-lain. Intinya teknologi pangan ini lebih menekankan pangan yang berteknologi gitu. Oke. Teknologi beda dengan kita mungkin mengolah pangan sehari-hari ya. Di rumah masak gitu. ya. Jadi teknologi pangan ini lebih ke pengolahan pangan dengan melibatkan teknologi. Ada teknologinya. Ada itu teknologi. ada labnya atau gimana? Ada, kita ada labnya. Jadi teknologi pangan kebetulan sudah bisa dikatakan lengkap labnya. Jadi kita ada 5 lab sekarang di teknologi pangan ini. Ada lab kimia pangan. Oke. Kimia pangan ini berhubungan dengan Berhubungan dengan formulasi ya. Jadi kita jika ingin membuat suatu produk pangan, formulasinya di situ, formulasi dari sisi kimianya. Oke, berarti diukur gitu ya, menggunakan bahan kimia A, B, C harus diukur sesuai takaran nutrisi gitu ya. Betul. Oke. Sesuai apa yang diperlukan oleh tubuh. Ya. Terus ada laboratorium mikrobiologi. Oke. Kita sudah punya mikrobiologi pangan. Lalu ada laboratorium rekayasa dan proses pengolahan. Nah, ini yang sangat menarik ini. Jadi di lab ini kita belajar formulasi membuat produk pangan. Oke.
Lalu ada lab setelah pengolahan, jadi ada lab analisis pangan. Oke. Jadi setelah menjadi produk, kita analisis itu sudah sesuai apa belum, apa gizinya. Terus kalau pangan kan yang untuk diedarkan pasti ada standarnya kan. Ya. Dari pemerintah pun ada standarnya. Dan kita pasti mengikuti standar itu untuk bisa dikonsumsi masyarakat. Oke, berarti ini menarik juga ya, karena saya baru dengar dan ini tampaknya mungkin adik-adik yang sebentar lagi akan lulus bisa mendapat pencerahan bahwa wah gue bisa nih nanti kuliahnya pilihnya jurusan ini, jurusan teknologi pangan gitu ya. Ini satu. Sekarang ini sudah ada, maksudnya sudah ada berapa tingkat? Mungkin ada yang baru tahun ini atau dari tahun kemarin? Dari tahun 2019 kami sudah ada. Oh, sudah lama berarti ya. Jadi sudah masuk ke semester 6 yang paling tinggi sekarang. Oke. Baik, sebentar lagi akan menamatkan ya. Setahun lagi akan menamatkan, kurang lebih ya. Akan menamatkan teknologi pangan. Ini yang terbaru dari ITKes Bali. Jadi untuk Finers yang ngerasa tertarik dengan ini, pengen daftar, nantilah ya, sabar. Masih panjang waktu kita buat ngobrolnya. Sekarang kita mau istirahat dulu sebentar. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama Toby dan juga teman-teman dari ITKes Bali. Masih stay tune di sini dan masih membahas segala hal tentang ITKes Bali. Dan tadi sudah sama Bapak Yogi ya membahas tentang apa itu S1 Teknologi Pangan. Wah, udah dijelasin, bahkan ada 5 labnya di sana. Jadi sudah sangat-sangat mumpuni banget untuk Finers yang ingin masuk di S1 Teknologi Pangan. Kayaknya aku kalau milihnya di sana itu kepangannya aja, makannya aja kali ya. Anaknya laparan banget. Tapi selanjutnya kalau keperawatan sama kebidanan ini kayaknya udah pada tahu banget, udah di luar kepala ya, pada familiar. Nah, tadi kan ada beberapa juga pilihan yang lain gitu untuk bisa dipilih mau kuliahnya di jurusan teknologi pangan atau kebidanan atau keperawatan. Bahkan ada juga S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Yap, benar sekali. Oke, hari ini dengan Kak Indrayoni. Ya, Kak Indra aja ya, biar lebih enak ya. Gimana tuh Kak Indra? Dijelasin sama Finers mungkin S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Ini ada komunitasnya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih Kak Sama-sama. Topi. Jadi Finers ini mungkin pada belum familiar ya dengan farmasi klinik dan komunitas itu apa sih gitu. Betul. Ya pasti. Benar, memang yang untuk di Bali khususnya hanya prodi kami yang menggunakan identitas klinik dan komunitas. Ya, kalau yang lain kan pas farmasi gitu aja, karena taunya juga farmasi gitu. Apa sih bedanya? Pastilah bertanya-tanya seperti itu. Nah, untuk di kami sendiri dengan adanya identitas klinik dan komunitas, jadi kami ingin memberikan nuansa baru gitu ya. Nuansa baru. Nuansa baru dari prodi-prodi farmasi yang ada di Bali ya. Jadi itu adalah ciri dari ITKes Bali, klinik dan komunitas. Jadi fokus kami adalah di pelayanan klinik dan juga pelayanan kefarmasian di komunitas. Tapi bukan berarti kita meninggalkan farmasi secara umum gitu ya. Mungkin bayangan ya, bayangan Finers mungkin farmasi itu apa ya, kan pasti obat gitu, betul ya. Terus klinik komunitas tuh bedanya di mana gitu. Kita tetap belajar tentang obat. Farmasi itu adalah sama dengan obat gitu. Hanya dengan perkembangan zaman farmasi itu semakin ada perubahan sedikit begitu ya Kak Tobi ya. Jadi mengikuti zaman berarti ini. Mengikuti zaman. Jadi tidak hanya melulu tentang obat, tapi kita sudah mulai berubah juga ke pelayanan kefarmasian pada pasien, yaitu di klinik dan juga di komunitas. Komunitas itu maksudnya di mana? Di apotik, seperti itu. Pelayanan yang paling dekat dengan komunitas di masyarakat. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya Kak Tobi. Inilah yang membedakan ya dengan yang lain ya. Jadinya farmasi, klinik dan komunitas. Oh, jadi semuanya dirangkap, maksudnya diambil gitu, jadi mass, jadi masa gitu ya. Ada kliniknya, ada komunitasnya juga. Wah, boleh. Ini bisa menjadi salah satu pilihan juga untuk Finers kalau misalnya ingin atau memang suka sekali dengan meramu obat atau mungkin berhubungan dengan obat-obatan. Memberikan pelayanan juga kepada pasien di klinik ataupun di klinik itu seperti di rumah sakit, pelayanan kesehatan gitu ya Kak Tobi ya. Dan apotik itu juga salah satu pelayanan kesehatan yang ada di komunitas. Termasuk memberi edukasi tentang obat juga ya? Oh iya tentunya, pasti. Baik. Itu tadi
S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Selanjutnya ada akupuntur dan pengobatan herbal. Wah, ini yang saya penasaran banget. Ini baru pertama kali loh. Kayak di kampus bisa masuk jurusan akupuntur dan pengobatan herbal. Ini kan kayak tradisional banget ya. Maksudnya kayak back to nature karena pakai herbal gitu. Yang akan menjelaskan Kak Dayu Anom. Iya benar. Oke, gimana nih Kak Dayu Anom? Oke, jadi makasih ya Kak Tobi udah dikasih Sama-sama. kesempatan dan halo selamat sore semuanya untuk Winners. Jadi saya di sini selaku dari Kaprodi D4 Akupuntur dan Pengobatan Herbal ITKAS Bali. Sebenarnya senang sekali karena dikasih kesempatan untuk bisa menjelaskan apa itu D4 Akupuntur dan Pengobatan Herbal. Jangan-jangan senangnya gara-gara sering di akupuntur ya. Jadi lebih happy gitu bawaannya. Iya. Jadi sebenarnya program studi ini sangat-sangat langka ya. Di Indonesia sendiri ITKAS Bali adalah institusi ketiga yang memiliki program studi D4 Akupuntur dan Pengobatan Herbal. Ketiga ya? Ketiga, jadi yang ada 2 di daerah Jawa dan di Bali itu kita nomor 3. Berarti hanya ada di Jawa dan Bali. Yes, benar Iya kan? sekali. Oke. Jadi ini jurusan yang sangat langka, tapi lulusannya sangat-sangat dicari. Pasti dong. Jadi untuk Winners dan juga adik-adik SMA yang bingung mau lanjut kuliah kemana, nggak usah bingung lagi karena kita sudah punya program studi yang baru, langka dan lulusannya pun sangat-sangat dicari. Jadi nggak usah ragu untuk masuk D4 Akupuntur dan Pengobatan Herbal. Tapi sebelumnya pasti kalian harus tahu dulu apa itu akupuntur dan pengobatan herbal. Ya, betul. Kak Tobi sendiri pernah nyoba akupuntur nggak? Saya tidak berani melihat begitu banyak jarum yang akan menusuk kulit saya. Seram sekali rasanya. Oh, tentu tidak. Jadi itu nggak sakit atau nyeri atau bagaimana sih? Oh, painless Kak Tobi. Painless tuh bener-bener no pain. Serius? Seriously. Jadi kayak gini Kak Tobi. Jangan Kak Tobi pernah berpikir kalau Kak Tobi di akupuntur jarumnya akan segede jarum injeksi atau jarum suntik. Keringet dingin loh ngelihatnya loh. Tidak sama sekali Kak Tobi. Takut sekali itu. Oke. Iya, jadi beda. Jarum akupuntur itu tipis sekali seperti helaian rambut dan sangat-sangat fleksibel Kak Tobi. Jadi even kita insert jarum itu ke tubuh kita, tidak akan ada darah yang keluar kalau dilakukan oleh terapis yang memiliki pendidikan formal akupuntur. Oke, saya cuma sering lihat maaf ya di TV gitu Ya. saya nonton. Ya nggak ada darahnya sih, tapi Ya, kayak benar. kayak apakah saya berani ditusukkan? Itu kan di titik-titik yang ini ya yang berhubungan dengan saraf segala macam ya. Oke. Jadi mungkin ini yang menjadi banyak hal yang belum diketahui tentang akupuntur oleh masyarakat ya. Exactly, itu Kadang dia. orang sudah dulu merasa takut karena pakai jarum pakai serem jarum, nih. betul. Karena yang ada di pikiran mereka rasanya seperti injeksi jarum suntik. Nah, padahal tidak sama sekali. Karena jarum akupuntur sangat tipis, elastis dan tidak ada lubangnya seperti jarum injeksi ya. Kalau jarum injeksi kan ada lubangnya sedikit tuh untuk masukin untuk obat. masukin cairan-cairan itu ya. Yes. Tapi kalau akupuntur nggak sama sekali Kak Tobi. Oke. Nah, jadi jangan terkecoh. Jangan terkecoh, Karena harus udah coba dulu takut ya. Duluan kebayangannya udah takut duluan kan? Iya sih, bener sih, wajar. Makanya saya seneng banget nih bisa dikasih kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut di sini karena setidaknya teman-teman pada punya gambaran nih, akupuntur tidak seseram yang kalian bayangkan. Akhirnya tahu ya, ini Yes. edukasi baru akupuntur tuh nggak kayak jarum yang gede-gede itu Ya, gitu. benar. Ya. Benar, Oke. benar. Terus kalau untuk herbalnya Kak? Oke, jadi D4 Akupuntur dan Pengobatan Herbal ini di pengobatan herbal di program studi kami nanti akan dipelajari adalah pengobatan herbal Indonesia dan juga pengobatan herbal China atau Cina. Jadi nanti akan diberikan basic knowledge atau pengetahuan dasar terkait herbal Indonesia dan herbal Cina. Jadi tujuannya nanti at the end of the day ketika mereka lulus mereka punya gambaran lah setidaknya untuk memberikan merekomendasikan ya, bukan meresepkan ya, itu dua hal yang berbeda. Merekomendasikan. Okay. Boleh dipakai, boleh tidak artinya kan? Beda sama meresepkan ya, kayak gitu. Jadi kita juga harus tahu aturan-aturannya sampai mana wewenang kita. Tapi yang pastinya di program studi kami itu majority dari kurikulumnya itu tentang akupunturnya. Akupuntur, oke. Yes, jadi akupuntur itu kalau yang belum tahu merupakan teknik pengobatan tradisional dari Cina, di mana kita menggunakan jarum sebagai media untuk menstimulasi titik akupuntur di tubuh manusia. Banyak nggak sih titik akupuntur kita? 300 lebih. Tapi kalau ditusukin semua tuh gue tidak semua. Tidak semua ya. Kak Tobi. Yang mana yang ini ya, yang dirasa diperlukan untuk diobati gitu ya. Benar. Okay. Makanya ketika adik-adik nanti belajar di program studi kami, kalian juga akan diajarkan bagaimana cara mendiagnosa suatu penyakit berdasarkan traditional Chinese medicine theory atau teori pengobatan tradisional Cina. Kita punya diagnosisnya sendiri. Oke.
kayak gitu. Nggak sembarangan tinggal Enggak sembarangan. Ya, jadi ada diagnosisnya dulu. Oke. Benar. Ini seru banget. Ini tahun pertama atau? Ya, jadi kita izinnya itu baru tahun 2021 kemarin dan sekarang kita sedang menunggu adik-adik yang lulus SMA ini yang berminat untuk gabung di kita karena sudah pasti ini program studi yang langka dan lulusannya sangat-sangat dicari. Iya, of course. Dan peluang kerjanya nggak usah khawatir, kalian bisa buka praktek mandiri kalau nanti sudah lulus. Bekerja di geria sehat, puskesmas atau rumah sakit. Jadi kalau kalian misalnya susah nih bekerja di rumah sakit, puskesmas atau di geria sehat, buka praktek mandiri, maka kalian bisa menciptakan peluang kerja sendiri kan. Kayak gitu. Benar. Ya. Saya Tobi akupuntur gitu. Iya, Tobi sarjana terapan akupuntur ya. Gue aja ditunggu ya Kak Tobi. Ya. Terus gue buka gitu takutnya. Ditunggu loh. Tapi ini menurut saya adalah satu hal. Kalau saya kan anaknya suka cari tahu, saya suka nyoba gitu. Artinya ini satu peluang juga karena memang belum ada, kalau di Bali sendiri belum ada ya. Untuk kampus yang punya jurusan ini. Ya, hanya kami ITEKES Bali. Nah, itu dia, jadi bisa jadi peluang juga buat Finers. Apalagi yang sekarang ini baru aja. Kayaknya udah pada tamat sih, udah pada selesai ujian, udah kagak ada yang sekolah lagi tuh, adik-adik kelas 12 ya. Jadi udah siap-siap buat daftar segala macam. Iya, benar. Kalau ngomongin pendaftaran nanti aja di belakang ya sekalian. Terus sekarang tadi kan udah ada pilihan segala macam jurusan yang bisa kamu pilih. Yang pasti sih yang familiar banget, yang pasti akan rame keperawatan dan kebidanan itu udah pasti rame. Kemudian S1 teknologi pangan, ada S1 farmasi klinik dan komunitas, serta akupuntur dan pengobatan herbal. Itu semua bisa dipilih oleh Finers. Cuman pasti banyak yang nanya, Kak, kalau fasilitas penunjang pembelajarannya gimana? Saya kan perlu tahu juga. Tadi sudah disebutin sih dari kalau yang dari pangan ya, teknologi pangan bahwa ada 5 lab bahkan. Kalau yang lain-lain itu mungkin gimana? Siapa yang menjelaskan? Oke, baik Kak Tobi. Kak Indra. Oke, kalau di ITEKES Bali untuk prodi farmasi klinik dan komunitas kami ada 5 lab. 5 lab utama. Dan yang sedang kami kembangkan sekarang itu ada juga lab hewan. Lab hewan? Iya. Ini maksudnya gimana? Iya, loh, kalau farmasi itu tidak bisa lepas dari yang namanya uji coba dengan hewan. Kalau saya taunya tikus percobaan, iya, macam-macam itu ya. Iya, benar sekali. Jadi kami punya lab biologi farmasi, ya. Kemudian kami punya lab kimia farmasi. Kemudian ada lab teknologi farmasi. Di sini kita bisa mencoba membuat sediaan obat, misalnya membuat tablet, seperti itu bisa. Kemudian ada juga lab farmakologi, yang di sini kita bisa menguji aktivitas obat. Nah, aktivitas dari si obat itu. Di sini kita bisa menggunakan hewan. Nah, yang umum kita pakai sih mencit ya. Mencit itu apa? Aduh, mohon maaf, ini mencit pengetahuannya itu, kurang sekali. Ya. Tikus yang kecil berwarna putih itu ya, tapi bukan tikus besar. Oh iya, tikus yang ada di got atau di rumah-rumah gitu ya. Jadi tikusnya khusus ya Kak Tobi. Mencit namanya berarti yang putih-putih itu ya. Mencit yang kecil, tikus yang lebih besar. Ketahuan ya gue ya mainnya sama tikus got ya. Kemudian kita juga ini punya lab compounding dan dispensing. Compounding and dispensing. Nah, di sini kita bisa memformulasi, kita bisa membentuk sediaan berbentuk cairan, kita bisa membentuk sediaan semi padat, bisa juga. Jadi ya seperti itulah. Banyak juga labnya ternyata ya. Jadi fasilitas-fasilitas berapa? Kalau di ini Kak, kalau di akupuntur dan pengobatan herbal? Jadi untuk akupuntur dan pengobatan herbal kita kurang lebih ada 6 laboratorium. Banyak banget labnya ya. Iya. Jadi dari step mulai dari dia diagnosa, kita sediakan laboratoriumnya, laboratorium diagnosa akupuntur, laboratorium terapi akupuntur, laboratorium penunjang ilmu akupuntur, lalu ada laboratorium herbal, lalu ada laboratorium ilmu dasar akupuntur, seperti itu. Jadi kita masing-masing sub itu kita buatkan laboratoriumnya tersendiri, seperti itu. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi tidak berbenturan juga nanti sama yang lain belajar ini, ada yang belajar ini, kalau berbarengan kayaknya ribet gitu ya. Benar, ribet banget. Jadi karena kita benar-benar sangat concern dan benar-benar
benar-benar serius banget untuk membangun program studi ini. Jadi kita akan memberikan dan menyediakan fasilitas yang terbaik untuk adik-adik SMA yang mau bergabung di program studi kami. Seperti itu. Labnya nggak usah khawatir. Jadi gue denger banyak-banyak banget. Ada Ya. 5, ada 6 ya, banyak-banyak juga. Oke. Selain lab pasti ada yang lain dong. Mungkin Kak Nanda bisa jelasin mungkin ruang kelasnya dan segala macam. Kalau saya sih kantin biasanya kan anaknya lapar, suka makan gitu. Oh, gimana? itu tujuan orang kuliah itu nyari kantinnya dulu. Kayaknya gitu deh kalau saya ya. Kalau yang lain kayaknya enggak lah, pasti belajar. Itu gimana Oke, Kak Nanda? itu tadi sudah dijelaskan semuanya bahwa ada lab yang pasti menunjang setiap program studi. Betul. Jadi kan jurusan kita sebenarnya banyak tuh. Jadi tadi Fakultas Teknologi kan ada teknologi pangan, itu sudah tadi dijelaskan sama Pak Yogi juga. Betul. Kemudian ada jurusan-jurusan yang lain yang kebetulan baru itu adalah farmasi tadi oleh Kak Indra, kemudian akupuntur oleh Ibu Dayu Anom tadi. Oh maaf, Kak Dayu Anom. Ya ampun. Hati-hati loh. Nah, jadi saya jelasin juga untuk yang keperawatan, kebidanan dan jurusan yang lain seperti ada D4 anestesi. Oh iya. Itu sebenarnya ada juga di kampus, cuman itu umurnya lebih lama dan Oke. itu sudah lebih terkenal. Udah lebih tahu, semua orang tahu Iya, gitu. orang-orang udah pasti tahu bahwa ITKS Bali itu memang punya D4 anestesi dan Oke. itu satu-satunya di Bali juga. Yes. Dan kebetulan juga ada sarjana keperawatan, itu udah biasa, dari Stikes dulu juga sudah ada. Betul. Kemudian kebidanan juga sudah ada dan mereka pun di setiap program studi itu sudah punya labnya masing-masing. Baik. Begitu. Jadi untuk fasilitas tambahan yang kita punya sekarang terbaru adalah kita punya gedung baru yang luar biasa megahnya Di mana itu, Kak? di kampus kita. Oh, masih di kampus Dan itu? Betul, di kampus kita kan sebenarnya dibagi jadi dua. Ada kampus 1 dan kampus 2. Oke. Kampus 1 itu ada di Jalan Tukat Pakarisan. Itu yang mungkin waktu dulu kalau mungkin masih zaman Stikes pada Finers pasti pada tahu, pernah dengar ada D3 keperawatan dan D3 kebidanan. Dulu kampusnya ada di sana. Yes. Kemudian untuk yang sekarang semua sudah berubah menjadi sarjana, kemudian ada juga sarjana terapan, itu semua jadi satu sekarang di kampus 2 kita. Dan di sini sekarang kita sudah punya tempat yang megah banget dan percaya nggak Kak Tobi? Apa itu? Kampus kita kampus kesehatan, tapi kita punya kolam renang di rooftop kan kita. nggak apa-apa, permisi kan renang olahraga biar sehat. Betul. Iya benar-benar. Dan Boleh itu nih aku memang berenang salah satu- atau nggak gimana nih? Mohon maaf nanti ada tiketnya. Kayak wahana ya, ada tiketnya. Iya baik. Oke. Jadi ada kolam renang. Betul. Sampai kaget. Saya pikir ini kayak resto atau hotel, jadi malah ada kolam renangnya ya. Di rooftop pula. Makanya. Betul, oke. itu lantai 5 kampus kita yang baru gedungnya dan semua bentuknya luar biasa megahnya dan itu salah satu bentuk dari yayasan kita juga untuk memajukan segala fasilitas kampus kita untuk menarik semakin minat masyarakat kita, adik-adik kita Oke. untuk bergabung di ITKS Bali. Belajar iya, relax juga iya. Betul. Jadi di atas itu nanti akan ada kantinnya. Kak Tobi kan suka kantinnya. Baik, Nanti terima kasih. Oke. nanti kalau mau mampir ke kantinnya aja terus lihat kolam renangnya. Lihat aja ya, nggak boleh berenang. Baik, siap. Oke. Jadi di rooftop kita itu akan ada seperti itu. Mungkin juga nanti akan dibuatkan kedepannya akan dibuatkan seperti tempat online juga untuk para mahasiswa di situ. Jadi sambil mungkin yang penat banget pada saat belajar gitu Betul, ya betul. di kelas, ruang kelas kita udah pasti ber-AC, nggak mungkin enggak. Yes, gitu kan. dari dulu ya. Jadi nanti kalau mereka ngerasa kayak bingung banget, udah nggak ada ide, Stuck mungkin gitu. iya betul. Jadi bisa naik ke lantai 5 ke rooftop kita, nanti di situ menikmati pemandangan karena kampus kita mewah banget, mepet sawah. Sawah itu bisa bikin healing juga kan? Iya kan? Terus ditambah dengan ada suara gelombang-gelombang dari kolam renangnya itu loh. Bener, wow asik banget. Di mana sih alamatnya? Di Jalan Tukat Balian. Jalan Tukat Balian. Betul, Oke. Jalan Tukat Balian nomor 180. Siap. Kalau Viners nanti ada yang mau main-main ke kampus, pengen lihat seperti apa sih kampus kita, Oke. boleh, tapi jangan dirusak dulu. Janganlah, itu kan milik bersama, masa Betul dirusak sekali. ya Jadi kan? ini masih dalam proses kita pembangunan. Oke. Jadi nanti kalau mau datang bisa datang ke kampus kita, terus tinggal bilang aja, Kak, saya mau lihat kampusnya, boleh nggak? Mau Bilang tur gitu. gitu di sana Iya, ya? mau tur di kampus boleh. Oke, wah kampus seru tuh. Biar nanti begitu masuk udah tahu nih kampus di sini tempatnya apa, di sini tempatnya apa, biar nggak bingung ya. Betul Oke. banget. Terus fasilitas penunjangnya udah pasti keren-keren banget tadi udah disebutin sama Kak Nanda dari A sampai Z.
kalau penyerapan lulusan gimana? Ini biasanya pertanyaan orang tua. Ntar lulus gimana? Udah pasti ya. Kerjanya di mana gitu Betul. biasanya. Jadi secara general kampus kita kan memang kampus kesehatan dan teknologi. Fakultasnya ada teknologi dan kesehatan. Mereka sebenarnya sangat berkesinambungan. Jadi masih ada hubungan dengan dunia kesehatan nggak jauh-jauh. Termasuk juga teknologi pangan tadi. Kan tadi sudah dijelaskan juga bahwa kita juga belajar gizi di situ. Jadi pengolahan pangan seperti apa, dan nantinya juga orang teknologi pangan juga dia bisa menjadi seorang entrepreneur. Betul. Jadi entrepreneur, oke. Betul. Dan dari farmasi pun juga sebenarnya bisa gitu. Jadi kita bisa buka apotik sendiri. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga dengan Kak Dayu Anom bahwa akupuntur juga bisa buka praktek mandiri. sendiri, betul. Kalau dari teknologi pangan itu juga bisa buka usaha sendiri yang berhubungan dengan pangan. Oke. Jadi pengolahan pangan seperti apa? Misalnya nih contoh, nggak usah sebut merek deh. Ya. Misalnya kayak bikin satu makanan ringan deh. Makanan ringan. Iya betul. Jadi minuman ringan itu semua prosesnya dari sebuah teknologi pangan itu. Oh, Betul. iya. Jadi menciptakan, siapa tahu nanti Finers pengen menciptakan satu produk sendiri yang memang sudah benar BPOM-nya dari awal resipinya seperti apa itu dipelajari di teknologi pangan. Begitu. Jadi semua ada kesempatan untuk menjadi seorang entrepreneur karena semua pada kepikiran kan pasti kayak bisa nggak nih nanti ujung-ujungnya kalau memang udah bosan kerja, misalnya bosan kerja di rumah sakit, bakal jadi apa gitu. Jadi itu ada pilihannya menjadi entrepreneur. Terus kalau jurusan yang lain tetap kita sudah pasti penyerapannya di rumah sakit besar di seluruh Indonesia. Yes. Dan bahkan kita baru-baru ini memberangkatkan 5 orang, sebentar lagi akan berangkat 4 orang, 4 orang yang akan berangkat ke Belanda sebagai tenaga kesehatan. Wow. Ke Belanda banget nih ya. Banget. Asik, tapi nanti akan dibahas lebih detail lagi ke Belanda. Mungkin ada negara lain juga nanti ya. Kak, Iya, ya? betul. Oke. Finers, jangan kemana-mana, kita istirahat dulu. Akan kembali setelah yang satu ini. Balik lagi sama Tobi dan sama teman-teman dari ITKes Bali. Dan tadi sempat terhenti obrolannya bahwa lulusannya atau bahwa ada yang akan berangkat ke Belanda. Tadi 4 orang kurang lebih ya, kalau nggak salah. Dan dilanjut lagi mungkin Kak Nanda tadi sampai akan berangkat ke Belanda sebentar lagi gitu ya. Betul. Oke, itu kalau kita mau cari tahu prosesnya kayak gimana, pasti banyak yang tertarik juga kan buat kerja sampai ke luar negeri gitu, atau praktek sampai ke luar negeri gitu. Betul. Jadi saya jelasin dulu dari awal. Sebenarnya kampus kita itu menjalin banyak kerjasama dengan Jepang dan Belanda untuk saat ini. Jepang dan Belanda, ada Betul. 2 negara, oke. Jadi 2 negara ini sekarang lagi proses untuk Jerman. Jadi akan ada 3 nantinya. Oke. Jadi Jermannya masih spill dikit aja dulu. Jadi yang kita bahas Jepang sama Belanda ya. Jadi Jepang sama Belanda itu sudah kita dari tahun 2011, betul ya? 2011 itu kita sudah mengirim ratusan, hampir ratusan tenaga kesehatan ke Jepang. Kalau Belanda kita baru kerjasamanya baru-baru ini. Betul. Jadi yang Jepang itu sudah terkenal banget bahwa lulusan ITKes Bali itu terbaik di sana. Betul. Jadi di sana itu mereka sudah rata-rata sudah punya, ada yang masih menetap di situ, ada yang sudah balik ke Indonesia, balik ke Bali, ke daerahnya masing-masing untuk menjadi balik tiba-tiba menjadi kepala rumah sakit seperti itu. Jadi kemudian juga ada yang menjadi perawat profesional. Kemudian pokoknya mereka karirnya luar biasa. Jadi di sini prosesnya adik-adik nanti misalnya nanti sudah lulus di ITKes Bali, misalnya mendaftar sekarang kuliahnya 5 tahun loh ya. 5 tahun. Kalau seandainya untuk memilih keperawatan nih, salah satu contoh. Keperawatan itu kita lulus SKEP itu adalah 4 tahun. Kemudian mengambil 1 tahun itu profesi nurse, betul begitu? Betul. Saya memastikan dulu sama senior saya. Iya, betul. Baik. Jadi 1 tahun itu untuk profesi nurse. Jadi pada saat sudah lulus itu akan ada nanti di-share kerjasama kampus kita dengan negara-negara tersebut. Itu semua mahasiswa pasti dapat, akan di-share Sudah info itu. pasti dapat informasinya. Tergantung nanti mereka berminat mau atau tidak. Siapa sih yang tidak mau, anak-anak zaman sekarang siapa sih yang nggak pengen keluar negeri gitu kan? Gue aja pengen banget loh. Gue malah tertarik ke Jepangnya. Itu gimana? Betul. Tapi nggak belajar, nggak bisa kan ya? Harus tetap belajar. Harus tetap kan? Gimana ceritanya tuh? Iya benar. Harus tetap belajar dulu. Ya, yang paling menarik adalah yang terakhir nih. Saya bahas yang Belanda. Yang Belanda itu mereka apply, ada beberapa mahasiswa alumni kemarin yang apply itu yang lolos 4 orang kan harus ikut tes dulu ya, betul. Apakah ini kompeten atau tidak? Nah, pada saat mereka sudah lulus, setelah mereka lulus tes itu mereka mendapatkan pendidikan.
sebelum berangkat ke Belanda. Belajar dulu gitu ya. Belajar tentang Belanda seperti apa, bahasa Belanda pun juga harus wajib ke sana, harus bisa. Dan mereka mendapatkan pembelajaran itu, dan percaya nggak Kak Tobi, mereka sudah digaji pada saat itu. Gimana maksudnya? Pas lagi belajar udah digaji? Betul. Hah? Wow. Dari negara tersebut. Karena mungkin mereka Belandanya butuh juga ya. Betul. Sama perawat-perawat dari Indonesia. Jadi mereka benar-benar mempersiapkan tenaga kerja, tenaga kesehatan tersebut untuk siap sampai di Belanda. Mereka sudah bekerja dan kompeten. Ready kerja berarti langsung di sana. Betul. Dan mereka sudah dibayar pada saat pendidikan kemarin. Ini seru sih. Luar biasa. Jadi siapa sih yang nggak pengen gitu kan berangkat ke Belanda hari ini gratis? Gratis ya kan? Tapi udah digaji pula. Betul. Itu nilai plusnya. Sekali. Luar biasa. Wow. Jadi silakan Viners, kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya aku akan bisa deh qualified gitu biar bisa berangkat ke Jepanan Belanda, karena di Jepang aja buktinya ITKS Bali ini the best gitu ya untuk yang sudah berangkat ke sana. Betul sekali. Bahkan ada yang menetap, artinya memang sudah jatuh cinta sama negara Jepang. Iya, bahkan ada yang dapat jodoh di situ. Nah. Iya, betul sekali. Jadi mereka pada menikah dengan orang Jepang sana, asli sana, dan sampai sekarang menjadi perawat profesional di sana. Nah. Tuh. Siapa tahu emang jalan Tuhan juga kan. Iya, betul. Ketemu jodoh di sana. Seru nih. Jadi tambah seru, dan Viners juga udah mulai penasaran. Aku udah pengen daftar loh Kak ya, tapi belum ya. Kita tanya tentang alumni dulu deh sedikit. Kalau misalnya alumni ini kan pada saat lulus itu ada yang takut, nah nggak diarahin deh ntar dapat kerja di mana, dilepas gitu aja. Kalau udah lulus ya udah lulus aja gitu. Itu gimana kalau alumni? Enggak, kalau kita di ITKS Bali semua pasti dijamin dengan baik. Jadi pada saat kita sudah lulus, kita nggak bakal luntang-lantung. Tadi contohnya yang saya bilang, maksudnya bahkan ada satu grup alumni yang akan men-share, kalian bisa ada forum, maksudnya kayak lowongan kerjanya seperti apa, itu akan diarahkan. Jadi seperti itu. Ada forumnya sendiri buat alumni. Betul. Jadi mereka akan ada di share secara lengkap di situ. Jadi dari kampus kita pun akan memberikan informasi khusus tentang itu. WhatsApp group lah kalau bisa dibilang ya. Jadi ada informasi tenang, alumni jangan khawatir, akan dibantu segala macamnya juga. Oh iya, pasti ada juga yang bertanya-tanya, Kak, at least aku bisa dapat beasiswa gitu Kak, mungkin bisa membantu orang tua aku di rumah, lebih meringankan beban biaya pendidikan. Itu ada nggak sih program beasiswa? Kalau di ITKS Bali itu sebenarnya bahasanya mungkin kalau bisa dibilang beasiswa, ya bisa dibilang beasiswa juga. Jadi pada saat masuk di ITKS Bali dan menjadi mahasiswa berprestasi di ITKS Bali, itu akan mendapat kesempatan itu gratis biaya SPP sampai lulus. Wow, sampai lulus banget. Betul. Nah ini beneran, ini beasiswa yang luar biasa ini. Sebutannya apa kalau nggak beasiswa? Mungkin kita bahasanya kayak siswa berprestasi gitu aja. Iya betul. Jadi mahasiswa berprestasi yang dapat reward itu gitu. Dikasih reward gitu, tidak bayar SPP bahkan sampai lulus. Betul. Nih kelebihannya nih Viners, kalau kamu memang punya tekad, punya niat, apalagi membantu orang tua, ingin membanggakan orang tua juga, bisa diincer nih. Kamu berprestasi, tidak bayar SPP, bisa sampai lulus. Betul, itu bisa sampai lulus. Setelah kamu masuk mungkin di semester 1 belum kelihatan dong, belajar dulu nih. Jadi pada saat sudah mulai injek semester 2 itu mulai kelihatan nih bibit-bibit unggulnya gitu. Betul. Jadi pada saat sudah mulai semester 2, semester 3, 4, 5, 6 sampai 8 itu bisa gratis. Ini salah satu program yang bisa dicari Viners ya. Kemudian kalau untuk, kan ada nih yang selain belajar mereka juga pintar di mungkin kesenian atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Mungkin ada UKM penunjang gitu di ITKS Bali ini. Betul. Kalau kita sebenarnya di kampus ada dibagi menjadi organisasinya itu ada 2. Jadi ada IKM, saya bahas dulu BEM dan IKM. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kalian bisa kayak aktualisasi diri di situ untuk ikut organisasi di kampus. Siapa tahu nanti bisa jadi ketuanya gitu kan. Jadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ITKS Bali itu keren banget. Wih, kebanggaan ya. Iya betul. Kemudian dari IKM itu sendiri, IKM itu Ikatan Kegiatan Mahasiswa. Jadi itu setiap prodi punya. Masing-masing prodi ada? Betul. Jadi masing-masing prodi akan ada ketuanya juga, wakilnya, dan seperti itu hampir mirip dengan BEM. Tapi mereka berdiri sendiri. Masing-masing IKM itu ada gitu betul. Ya. Jadi misalnya ada farmasi, Bu Indra, Kak Indra punya kaprodi
farmasi dan itu ada IKM-nya gitu. Jadi ada ketuanya, setiap tahun akan diganti seperti itu. Kemudian yang tadi berkaitan dengan kegiatan seni itu namanya UKM. Unit kegiatan mahasiswa. Jadi itu udah pasti kita banyak punya jenis UKM, dan yang terbaru kita punya podcast ITEKES Bali. Sekarang ini yang paling ditunggu-tunggu adalah, Kak, udah deh, aku pokoknya pengen daftar, tapi aku perlu info selengkap-lengkapnya. Nah, mungkin Kak Nanda bisa jelasin secara detail. Saya jelasin detail semuanya karena sekarang lagi benar-benar pendaftaran itu lagi dibuka gitu kan ya. Jadi pendaftaran kita sebenarnya sudah dibuka dari 18 Desember 2021 dan akan berakhir pada 31 Agustus 2022. Masih ada waktu yang cukup panjang untuk adik-adik yang baru lulus SMA sekarang, atau mungkin yang sudah lulus tahun lalu terus ada gap year, terus mau lanjut lagi ke kampus kita, itu bisa. Kan udah siap sekarang gitu. Betul, karena mungkin tahun lalu masih kayaknya masih belum yakin mau pilih jurusan apa gitu ya. Sekarang setelah kita memperkenalkan jurusan-jurusan kita di sini, siapa tahu nanti Finers di rumah udah mulai kepikiran nih, udah mulai kayak punya tujuan, udah mulai ada pencerahan nih. Mau kemana sih sebenarnya gitu. Kalau pengen kuliah kesehatan tapi kok kayaknya kesini nggak cocok, ke situ nggak cocok, tapi ini ada akupuntur juga kita punya baru gitu kan. Terus ada farmasi, terus ada teknologi pangan juga. Nah, pendaftaran kita itu buka secara online dan offline. Bisa dua-duanya? Bisa. Jadi online itu melalui website di pmb.itekes-bali.ac.id. Jadi kemudian kalau seandainya kalian mau daftar offline juga, itu bisa datang langsung ke kampus kita, dan kampusnya itu di kampus 2. Di Jalan Tukat Balian nomor 180 Denpasar. Jadi untuk mau tahu informasi lebih lanjut tentang ITEKES Bali sebelum kalian datang gitu, misalnya ada kita punya WhatsApp admin itu di 089 648 724 407. Itu bisa di WhatsApp di sana. Bisa. Kak, jadi kita mau main ke sana gitu atau mau daftar ke sana gitu ya? Bisa. Nanti kita akan diarahkan di sini. Jadi pada saat mendaftar di situ kalian tuh nggak perlu bingung gitu loh. Jadi Finers nggak mungkin kayak sampai di situ harus ngapain harus ngapain gitu. Betul. Ya. Nanti di situ kita punya lobby yang khusus untuk pendaftaran. Jadi bisa datang ke situ langsung bilang kalau mau mendaftar caranya gimana. Kalau offline dan berkas apa aja itu sudah ada di situ dijelaskan. Gitu. Gampang juga ya, tinggal gampang langsung ke sana aja. Jadi kita prosesnya melalui 2 jalur, itu jalur PMDK dan juga jalur reguler. Yang sekarang masih dibuka? Keduanya masih dibuka. Dua-duanya masih dibuka. Ya, karena dari awal kita cuma membuka 1 gelombang, itu PMDK dan juga reguler itu. Nah, PMDK ini khusus untuk adik-adik Finers di rumah yang memang baru aja lulus SMA. Jadi itu bisa menggunakan nilai raport kalian. Itu yang rata-ratanya itu minimal 75. Dari semester 1 sampai semester 5. Baik. Itu dikalkulasi nilai rata-ratanya 75, dan kalau seandainya kalian juga punya prestasi lebih, itu bisa dimasukin. Kalau seandainya kalian mau daftar reguler, sebenarnya bisa aja, tapi ini lebih ditujukan kepada yang tadi saya bilang Kak Tobi, maksudnya yang udah lulus 2 tahun lalu. Ada gap year-nya gitu betul. Ya. Jadi dan di sini juga saya informasikan bahwa untuk jurusan akupuntur dan juga jurusan teknologi pangan itu tidak ada batas usia. Betul. Jadi seberapa tua pun kamu gitu kan, asal ada keinginan untuk belajar, betul sekali, masih bisa daftar. Jadi tidak ada batasan usia. Nah, satu lagi yang perlu saya jelaskan juga, untuk jurusan teknologi pangan itu khusus jurusan fakultas teknologi dan jurusan teknologi pangan prodi itu gratis biaya pendaftaran. Dan juga kalian kalau mau daftar melalui kartu Indonesia Pintar Kuliah itu bisa, khusus untuk teknologi pangan. Gratis banget nih. Nanti ada pembicaraannya lebih lanjut. Baik. Tapi awalnya udah ada gratis pendaftaran, tuh kayak seneng banget. Jadi kalau mau daftar, pengen banget nih misalnya karena kampus teknologi pangan kan jarang tuh ada di Bali. Betul. Jadi mesti harus supaya kalau misalnya keluar Bali ntar biayanya lebih tinggi lagi. Nah, di ITEKES Bali itu udah pokoknya gratis pendaftaran deh, terus biayanya nggak mahal kok. Bisa dibicarakan itu ya. Betul. Baiklah, kalau ngomong bicara ternyata udah sejam loh kita ngobrolnya. Tidak berasa, artinya harus kembali lagi untuk menyapa Finers lagi dan memberikan edukasi tentang ITEKES Bali sedalam-dalamnya. Kalau begitu terima kasih banyak untuk Kak Nanda, Kak Dayu Anom, Kak Yogi, dan Kak Indra. Terima kasih atas informasinya hari ini. Semoga menjadi pencerahan juga untuk Finers semuanya, dan sehat selalu untuk kita semua.